tablik atau istiqdam. Kami dari kelompok Itu termasuk dalam pendidikan apa enggak? Mata kuliah apa itu? Mata kuliahnya Pendidikan kualitatif. pengembangan sistem pembelajaran bahasa Arab. Dari kelompok 3 saat ini mau mewawancarai Manjenengan. Itu saja. Yang pertama itu perjalanan profesinya Manjenengan. Manjenengan itu di tahun pertama mengajar itu tahun berapa? Bagaimana cara kamu mengajar di luar kampus ya? Itu tahun 95 di Darul Hikmah itu. Pondok Modern. Bahkan 94 saya ngajar di Boston. Bagaimana sampai mengolah data-data tersebut menjadi sesuatu yang bisa disajikan atau bisa menjadi sebuah penelitian atau hasil penelitian? Berarti tahun 1995 itu di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Iya. Kemudian 94-nya di Gontor. Materi yang diajarkan apa Ustaz? Dan kalau dulu itu metode sebelum di kampus itu mengolah data cara mengolah data kan data yang kamu dapatkan dari tempat kamu di kelas itu ada data, ya kan? Nah, cara mengolah datanya selain di situ ya saya ngajar yang satu tahun 2000. Hanya gini aja. Apa yang bagaimana konsep dasar pendidikan kualitatif? Konsep sampai 2008. Satu tolong aku. Iya. Materi yang jenengan suka itu pun apa Ustaz? Takbir tahrir ya, insyaallah. Alasannya apa Ustaz? Ya pertama, oke. Jadi gini, selanjutnya aja. Sering ini menulis ya, insya itu apa perbedaan kalau ciri-ciri kita pendidikan kualitatif dan kalau kita kuantitatif? menulis berarti kita senang berbagi pengetahuan. Perbedaan ciri-ciri pendidikan kualitatif dan pendidikan kuantitatif. Pengalaman lewat tulisan, belajar, mengajar, organisasi, kita jadi berbagi pengetahuan dan dengan menulis kita kan lebih abadi diingat orang yang sudah meninggal lagi tulisan kita juga melatih kecerdasan. Menulis itu kan di samping mengumpulkan data kan juga harus analisa, kita simpulkan itu di bawahnya. Jadi kan selalu kita ada mukadimah, ada abad, ada itu menjelaskan isi pokoknya itu sampai selesai. Itu kalau nggak cerdas, nah dengan cara begitu kita butuh kecerdasan. Dan orang yang selalu rajin menulis maka kecerdasan banyak. Lainnya apa? Ya karena menulis juga mengembangkan kreativitas. Kalau kita sering menulis itu maka akan mudah menemukan tema baru, kan kreatif. Enggak melulu itu gitu. Syaratnya harus rajin menulis. Nanti karena orang menulis itu berarti dia sering membaca juga. Yang lainnya ya penyebab lain itu percaya diri. Orang yang suka menulis dan pintar menulis di kelas percaya diri. Kenapa? Kalau di kelompok pasti dia jadi rujukan ketika menulis. Juga di kelas ketika ada pelajaran apapun
dia lebih pede, seperti ibaratnya orang pengemudi mobil itu dia udah punya SIM ya, jadi tenang, kelas itu nyaman. Orang yang saya pintar nulis itu nyaman, kalau disuruh buat insya juga nyaman karena dia sudah biasa. Dan yang paling apa ya sebenarnya yang terakhir itu yang mungkin lebih penting, orang yang sering menulis itu dia mudah apa namanya, sekarang kan masalahnya disinformasi. Jadi informasi itu sering dikaburkan oleh banyak. Maka orang yang sering menulis itu dia kan terbiasa mengolah informasi ya. Maka orang yang sering menulis ini nggak gampang nggak gampang menilai karena dia biasa mengolah informasi, analisis, mengelola. Jadi dikelola dulu, dianalisis dulu informasi ini benar atau enggak. Kalau orang biasa menulis itu dia tidak gampang menilai karena dia biasa mengelola informasi. Jadi dikelola, dilihat tuh ini baru disimpulkan, oh itu menulis itu seperti itu. Saya kira itu alasannya. Kalau semisal ada mahasiswa gitu Ustaz, itu sebenarnya dia tuh bisa berbahasa Arab, tetapi itu kalau kalamnya itu masih kurang, tapi bisanya itu kalau kita banget itu benar. Ya nggak apa-apa, karena orang itu kecerdasan, keterampilan dan kemampuannya kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bisa hanya menulis tapi nggak bisa takalum, ada yang bisa ngomong tapi nulisnya lemah. Ya makanya dari sisi yang lemah-lemah itu kalau bisa ditutupi dengan banyak latihan. Sebenarnya kalau bisa semuanya lebih baik. Itu yang diutamakan. Saya dulu juga lemah di menulis waktu di Gontor itu. Tapi karena di Gontor juga diajarkan insanya kuat itu waktu zaman. Saya sering menulis sendiri, saya bawa ke ustaz. Jadi kita harus sering latihan dan punya kesadaran. Menulis itu kan kalau nggak ada punya kesadaran nggak bisa, karena itu berat. Istiqomah itu berat. Istiqomah ya sungguh-sungguh bulat baru bisa. Dan juga orang setelah itu banyak baca. Orang yang menulis kan biasanya banyak baca teman-teman. Apalagi kalau dia pintar ngomong dan banyak baca, ketemu. Biasanya orang yang pintar ngomong tapi dia nggak banyak baca, dia ngomong cuma terbatas, nggak luas. Kemudian Ustaz, proses perencanaannya apa saja yang jenengan persiapkan untuk satu semester? Ya biasanya ya saya itu dari segi kuliah ya, itu hubungan dengan kuliah ya. Kalau segi ini biasanya saya kan menyiapkan perencanaan itu seperti dari segi perencanaan ya. Ini yang ditanya perencanaan sama satu semester ya. Dari satu semester itu pertama ya selalu selain perencanaan ya ada perencanaan yang itu menyiapkan FPP, silabus itu udah pasti ya perencanaan itu. Mencari sumber belajar,
dan menentukannya, termasuk menentukan ya, sumber belajar. Termasuk sebenarnya saya biasanya mengevaluasi juga sebenarnya, mengevaluasi yang pernah saya lakukan sebelum setelahnya. Seperti misalnya di evaluasi sebelumnya kayaknya kurang, kan evaluasi itu untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Menulis itu adalah pembelajaran yang agak berat ya, makanya saya selalu mencari solusi. Setelah itu saya akhirnya saya temukan itu buat evaluasi. Jadi satu semester itu saya selalu evaluasi apa yang sudah saya lakukan. Jadi LPP, silabus itu biasa saya siapkan. Juga saya membaca referensi tentang menulis. Jadi untuk semester ke depan jadi saya lakukan satu semester itu mengevaluasi saja kegiatan, ya materi. Ya kalau materi kan mungkin nggak begitu jauh ya, sama-sama saja. Tapi biasanya yang itu kan strateginya, medianya. Seperti misalnya ini ya, saya dulu sampai pernah buat ini di kelasmu, di kelas takbir. Kamu takbir berapa sih? Takbir sekarang takbir 2. Kamu tugasmu belum pernah buat ini loh. Dereng. Nah ya itu dulu biasanya teman-teman buat tugas itu bentuknya lembaran, ya kayak makan. Terus akhirnya saya berpikir, saya evaluasi. Jadi selama satu semester itu saya mencari-cari cara efektif untuk maba gitu loh, bukan demo, ngambil jaket apa-apa itu, jaket. Dari Jakarta gitu. Jadi saya tuh mengevaluasinya selama ini. Jadi biasanya setiap satu semester itu selain saya merencanakan secara yang membuat RPP, silabus, jadi juga saya perencanaan saya juga mengevaluasi, ya merencanakan. Jadi rencananya apa ke depan itu kayak apa evaluasi yang kemarin seperti itu. Nah karena saya ingin pembelajaran itu tidak hanya ada kegiatan akademis, yaitu menggunakan otak kiri. Otak kiri itu kan hal akademisi ya. Tapi saya ingin juga mereka mengembangkan atau menggunakan otak kanan, otak kepala seniman ini. Maka kalau membuat ini, dia tidak hanya mengorganisasi, menyusun, menganalisis tulisan, tapi bagaimana dia mendesain covernya, bagaimana tulisan ini warnanya, keserasian misalnya, tata letaknya, grafisnya, itu kan pakai otak kanan. Jadi saya ingin pembelajaran Isya ini tidak berhenti pada otak kiri, tapi juga otak kanan bekerja. Maka ini, nah, seperti ini nggak mudah. Walaupun ini kecil, ini karyanya sih kan. Ya ini mahasiswa CBA tahun sebelumnya. Ini yang saya tuntun. Ini punya Mbak Aulia, Hafir Quran. Ini bintang dan kenanganku. Ini kalau ini yang ilmiah, kalau yang ini sastra. Ini ilmiah dan ini sastra. Jadi ada dua, sastra kepada insight itu kan ada dua, yang ilmiah dan sastra. Itu jadi yang saya siapkan itu. Jadi bukan sekedar bagaimana
materi itu saya susun dan saya buatkan silabus sama tadi RPP, tapi juga saya menyiapkan ke depan itu strategi metode apa yang bisa meningkatkan performanya bahasa menulis ya, khususnya maka evaluasi itu apa lagi. Kalau persiapan untuk setiap akan mengajar masuk kelas ini kan apa mau? Ya, kalau mengajar ya itu saya menyiapkan materi ya, di sini. Biasanya kalau yang saya ini kan nomor tadi materi apa yang apa yang dipersiapkan. Setiap mengajar. Oh ya, saya tadi mempersiapkan ini apa ya, produk mahasiswa yang akan dikerjakan sebagai tugas akhir. Ini contohnya ya, mungkin bisa difoto ya. Tadi ini itu yang saya siapkan, dan selain itu ya tentu ya materi kuliah ya, dan materi kuliah itu ya, mungkin ada yang kalau ya kita bawa laptop itu bisa bahan ngajar atau handout ya, handout itu buku kuliah ya. Ya kalau baik itu yang kalau sekarang kan ada yang offline, ada yang bentuknya hard copy maupun ya link mungkin itu yang ini ya, apa yang dipasang untuk apa yang dipasang setiap mengajar ya, termasuk ya ini yang dipersiapkan ya menyiapkan bahan ajar itu ya. Sebenarnya itu di kuliah itu kita semuanya sudah dipersiapkan ya, kita tinggal membawa, yaitu pertama ya tadi itu bahan kuliah ya kan, termasuk sumber belajar ya, namanya sumber ajar ya kan, sumber ajar juga buku ya, buku itu termasuk sumber ya kan, sumber belajar. Apa lagi biasanya? Kemudian kalau untuk setiap tahunnya itu apakah ada perubahan ketika mengajarkan materi yang sama? Ya ada, biasanya ya ini ya, bentuk misalnya ya pertama sumber belajar ya, sumber belajar yang ada perubahan. Misalnya saya sumber belajar itu seperti misalnya mungkin tahun lalu anak-anak minta menulis ya di tempat wisata. Jadi dulu biasa saya suruh pergi ke mana, terus nanti di tempat itu dia menulis. Itu sumber belajarnya bisa berubah, mungkin ke masjid, pasar. Jadi menulis hasil observasi itu sumber belajar yang berubah, tapi cara metodenya itu dengan kita meminta dia observasi. Mungkin apa ya, yang berubah itu ya metodenya itu tadi, strategi evaluasi yang bisa dilakukan. Bentuk kegiatan juga, bentuk dari itu kan seperti itu ya.
itu tadi apa sumber belajarnya ya bisa berubah. Menurut teman-teman ada yang berubah nggak gitu? Adakah perubahan setiap tahunnya ketika mengajarkan materi yang sama? Ya itu perubahannya kayak ini apa? Produk ya, produk hasil belajar itu bisa berubah. Terus juga kegiatan kuliahnya itu ya ada juga yang berubah. Misalnya kegiatan kan ada kuliah, ada yang dulu kita kuliah online ya, offline, terus sekarang sering online ya. itu berubah, kegiatannya banyak yang berubah seperti itu. Juga tugas ya, itu namanya kegiatan tugas. Jadi tugasnya juga bisa melihat situasi. Dulu kita pernah juga meminta anak membuat meeting. Jadi kegiatannya berbeda. Jadi meeting pada saat hari ibu misalnya. Jadi saat kita berkelompok suatu saat kegiatan lagi berubah, kita membuat buletin ya. Dan kita minta lagi membuat buku seperti ini. Jadi yang berubah itu ini apa tadi, sumber dan kegiatan belajar. Walaupun materinya sama, materinya itu ya tentang tema-tema yang sudah kita pelajari. Kalau ini apa saja yang sudah dilakukan untuk membuat materi yang diajarkan menarik, Ustaz? Ya itu tadi apa? Mengembangkan evaluasi apa ya? Mengembangkan ini cara evaluasi, mengembangkan evaluasinya dari hanya menulis di untuk makalah ya, terus kita menjadikan seperti ini. Kalau hanya menulis seperti di makalah kertas putih gitu kan nggak semangat ya, nggak ada motivasi. Ketika disuruh begini, walaupun mahal dia pecah, bahkan mereka berlomba-lomba main bagus-bagus. Nah kan ada yang seperti ini karena mereka pengen karena tertarik, akhirnya dia pengen lebih baik, yang paling terbaik. Bahkan ada yang tebal sampai tebal. Ini kan kreativitas ini sebenarnya. Ini ada tulisan bestseller itu ya, di belakang ada. Ini karena mereka tertarik semakin, jadi diantaranya berubah mengembangkan sistem atau teknik evaluasi ini dikembangkan, dan juga termasuk ini namanya karya ya, namanya yaitu sistem evaluasinya dikembangkan, enggak hanya menulis. Kedua ya itu memanfaatkan dua otak gitu ya, memanfaatkan dua kekuatan, mengimbangkan ya, mengimbangkan otak kanan dan otak kiri. Ini juga untuk biar menarik pembelajaran. Yang lainnya juga merubah apa itu, kalau misalnya dulu kita menulis itu tidak hanya jadi merubah sumber belajar juga, merubah sumber belajar.
belajar tidak hanya di kelas tapi bisa juga jadi menulis ya, di situ maksudnya belajar menulis ya, tidak hanya di dalam kelas tapi dia bisa melanglang buana travel tapi ditugaskan menulis. Nah, mereka kemana. Selain itu apa juga diminta membuat laporan ya kan, perjalanan dia ya kan. Itu ternyata itu lebih menarik ketimbang juga membuat laporan juga meminta untuk wawancara kepada ke seseorang berkaitan dengan tema kita. Kalau ngomongin pembelajaran bahasa Arab, maka kita minta wawancara ke ahli bahasa, ke ustaz tokoh. Setelah wawancara dia susun untuk tulisan. Jadi kan itu membuat anak lebih suka itu. Kemudian itu Ustaz, tentang pengembangan pembelajaran. Yang pertama itu apa yang akan jenengan lakukan untuk mengembangkan materi atau metode atau strategi mengajarkannya. Ya itu pertama kalau untuk mengembangkan materi itu ya menentukan materi kuliah ya. Sebenarnya kita tahu nggak perbedaan antara penggunaan kualitatif dan kuantitatif? Menentukan materi kuliah ya, itu materi kuliah itu ya bisa dari bahan ajar ya, atau handout itu yang sangat terbatas itu hanya untuk memperkaya pengetahuan ya deh. Handout itu sebenarnya juga ini kita mengasih namanya lembar kerja ya. Kalau lembar kerja itu ya setiap minggu ya, anak-anak harus menulis gitu. Kualitatif materi juga bentuk gambar, foto, model gitu. Jadi untuk mengamalkan tadi kadang-kadang kita juga membawa materi model itu ini maksudnya benda asli ke dalam kelas misalnya. Kita bisa atau ya foto yang saya kirim di learning itu yang PCR itu juga mengembangkan salah satu untuk mengembangkan materi ajar, baik itu foto tunggal maupun foto jamaah sering itu kan untuk mengembangkan materi biar anak-anak juga tidak bosan ya juga mungkin ya satu saat itu nanti juga kasih link itu link ya, jadi link pakai link, jadi link anak-anak kita kasih link, nanti dia browsing link itu mencari data misalnya majalah jurnal, koran, dari situ mereka bisa menyimpulkan, membuat esai, membuat opini, atau mungkin suatu saat kita mendatangkan native ya, mungkin Ustadz Ahmed nanti suatu saat kita ajak ke kelas suruh bicara, nanti teman-teman menyimpulkan apa yang dibicarakan. Ini namanya kita mengembangkan materi ajar, jadi nggak kaku ya, nggak seperti yang harus sesuai di RPP silabus. Itu namanya kalau dalam ini namanya pendekatan komunikatif ya. Pembelajaran bisa dengan pendekatan komunikatif. Jadi
sesuai dengan kita komunikasikan dengan update ya dengan apa yang ada sekarang. Terus apa aja lagi ya tadi untuk mengembangkan ini selain menentukan materi juga kita menentukan sumber kuliah, sumber belajar tadi ya, menentukan tempat, tempat itu ya tadi ya tempat wisata, masjid, ya, museum, bisa aja nanti ke mana gitu naik ke gunung mana terus sambil melihat pemandangan menulis di sana, pasar gitu. Jadi itu hasil jadi benda juga bisa apa bentuk tempat ya tadi sumber belajarnya yang kita menentukan sumber belajar bahwa tadi apa tempat benda ya. Kalau benda itu ya seperti apa ya candi ya benda itu candi apalagi yang bentuk benda ya. Apa pantai itu tempat ya situs ya ya hampir sama sih dengan tempat tadi cuman ini bendanya makam ya ke makam orang kalau tadi ya sumber belajar orang kalau tadi kan ini materi mendatangkan orang tapi untuk mengembangkan materi kalau ini dia orangnya kita jadikan sebagai sumber belajar jadi ada tempat tadi benda orang buku juga bisa jadi untuk mengembangkan materi itu buku kita membawa buku nanti ya, buku seperti ini buku apa kita bawa ke kelas nanti anak-anak kita suruh baca atau saya yang baca tapi saya sampaikan ini nah ada kata-kata yang bagus tarkib yang sesuai apa yang kita bisa pakai untuk menulis itu saya keluarkan nanti teman-teman bisa menyusun dan banyak ya peristiwa fakta juga bisa misalnya sekarang peristiwa ya kayak tadi ada peristiwa peringatan hari itu ya ibu itu juga bisa jadi nanti kita akan ketemu hari raya Ramadan kayak kemarin Ramadan maka kemarin judul saya Tarhib Ramadan ya nanti mungkin Idul Fitri itu fakta ya atau peristiwa yang terjadi atau mungkin yang terbaru misalnya peringatan hari bahasa di dunia nanti kita bisa jadi pengembangan materi itu berbagai ada berapa 5 ya jadi ya tadi juga yang terakhir itu untuk mengembangkan apa tadi mengembangkan materi itu bisa dengan melakukan kegiatan kuliah baik kegiatan mandiri maupun kelompok jadi nggak sekedar mandiri kita juga ada kegiatan kelompok cuman sayang karena banyak pandemi ini kita belum nanti ada meeting sebenarnya habis lebaran kemudian sekarang itu pengembangan media pada pembelajaran daring yang pertama itu sebelum pandemi apakah panjenengan itu pernah membuat atau menggunakan media berbasis ICT? Ya cuma ini pakai PowerPoint itu pernah ya cuma itu jarang sekali sih. Ya. Terus misalnya kayak video ya jadi PowerPoint video pernah jadi video saya kirim mereka mendengarkan terus mereka menyimpulkan cuma itu enggak banyak
Kalau setelah online ini ya kayak gini ini. Oke. Pakai e-learning, pakai GCN, pakai WA, grup WA, pakai email, terus video pembelajaran ini dibuat sendiri maupun kita video sendiri maupun video dari link. Dan itu hampir semua dosen melakukan itu.